Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5 Bangun Datar. Kita akan membahas lingkaran di halaman 168 sampai dengan 171. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas lingkaran. Tujuannya adalah supaya adik-adik memahami bangun-bangun yang berkaitan dengan lingkaran dan sifat-sifat lingkaran. Nah, seperti terlihat pada gambar di samping, kita menentukan beberapa titik yang berjarak 2 cm dari O. Bangun apakah yang terbentuk? Ya. Nah, ini ya. Jadi ini masing-masing adalah 2 cm. Nah, bangun apa yang terbentuk? Nah, ini adalah bangun lingkaran. Ya. Kemudian himpunan titik-titik yang berjarak sama dari O disebut lingkaran yang berpusat di O, ya. Nah, lingkaran yang berpusat di O disebut lingkaran O. Nah, soal 1, dengan menggunakan jangka, gambarlah lingkaran O sebagai titik pusat dan segmen garis AO sebagai jari-jari. Gambarlah titik B pada lingkaran hingga segmen garis AB merupakan garis tengah. Nah, ini nanti kalian bisa menggambar menggunakan jangka. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya, nih karena Kak Rina nggak pakai penggaris. Nah, nanti digariskan seperti ini. Nah, ini adalah B, ya. Dengan udah. Nah, kemudian bagian dari keliling lingkaran disebut busur. Nah, yang ini tuh busur ya. Busur dengan titik-titik ujung A dan B disebut busur AB. Ya, kita gunakan simbol ini ya. Jadi kayak seperti lengkungan begini, terus namanya titik apa ya. Kalau ini karena AB jadi AB ya, busur AB. Jika kita menyebutkan busur AB, biasanya yang dimaksud adalah busur yang lebih kecil. Nah, seperti ini ya. Kemudian segmen garis yang menghubungkan titik-titik pada lingkaran disebut tali busur. Nah, ini yang tadi titik A dan B jika dihubungkan itu disebut tali busur AB. Kemudian jika tali busur memiliki titik-titik ujung adalah A dan B, maka segmen garis disebut tali busur AB. Nah, kemudian lingkaran dan garis. Ya. Lingkaran O ditunjukkan pada gambar di samping ini, ya. Lipatlah lingkaran tersebut sedemikian rupa hingga lipatan membentuk garis di titik A dan B. Jadi lipatnya nanti garisnya yang di sini itu dilipat. Kemudian bukalah lipatan, bagaimana garis lipatnya. Nah, jadi kalau ini nanti boleh dipraktekkan ya menggunakan lingkaran, lalu kalian kira-kira ada di sini, lalu kalian lipat. Ya. Kemudian pertanyaannya bagaimana garis lipatnya? Ya, dia garis lipatnya berupa garis lurus ya. Seperti ditunjukkan pada gambar di samping kanan, garis L yang ini garis L yang berwarna merah melalui titik M, ini titik M pada segmen garis AB. Ya, sedemikian hingga AM sama dengan BM. Ya, jadi dia berada di tengah dan tegak lurus segmen garis AB. Ya, dia tegak lurus. Titik M disebut titik tengah segmen garis AB. Seperti ditunjukkan di Q, garis lipat akan tegak lurus sektor tali busur AB melalui pusat O. Nah, jadi ketika kita membuat lingkaran seperti ini garis titiknya, seperti diperlihatkan pada gambar di samping kanan, jika kita menggambarkan garis L tegak lurus pada garis tengah ST, ya ini, maka titik potong antara L dan ST ya. Titik-titik A dan B adalah titik-titik potong garis L dan lingkaran O. Jadi AM sama dengan BM. Nah, kemudian ketika garis L digerakkan seperti pada gambar nih ya, titik A dan B
akan semakin lama semakin dekat. Ya, dan akhirnya mereka akan bertemu di titik T. Ketika lingkaran dan garis berpotongan di tepat satu titik, maka lingkaran dan garis bersinggungan. Titik persinggungan disebut titik singgung dan garis yang menyinggung lingkaran disebut garis singgung pada lingkaran. Nah, ini titik singgung, ini adalah garis singgung ya. Jadi bersinggungan tuh seperti menempel gitu ya, tapi dia tidak tidak berpotongan, tidak sejajar, tapi saling menempel ya, dan saling bertemu di satu titik. Namanya titik T, dan ini adalah garis singgungnya. Garis singgung pada lingkaran. Ya. Nah, garis singgung pada lingkaran selalu tegak lurus pada jari-jari yang melalui titik singgung. Nah, sekarang soal kedua. Gambarlah garis singgung M pada lingkaran O pada gambar di atas dengan menggunakan P sebagai titik singgung. Nah, kalau tadi titik singgungnya ada di sini di T, sekarang kita gambar yang di P. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti boleh menggunakan penggaris adik-adik. Nah, ya, ini adalah titik apa tadi ya? Titik M. Garis singgung M. Oke, berikutnya perpotongan dua lingkaran. Seperti pada gambar di samping, dua lingkaran berukuran sama yang pusatnya di A dan B berpotongan di dua titik P dan Q. Nah, perhatikan apa bentuk dari segi 4 PAQB. PAQB. Nah, ini bentuknya adalah, kita tarik ya garisnya. Bentuk apa ini? Belah ketupat. Ketika kita menghubungkan P dan Q, lalu A dan B, kita hubungkan ini dan ini. Apa hubungan antar segmen garis PQ dan AB? Nah, jadi segmen garis PQ, ya, PQ yang ini itu tegak lurus dengan segmen garis AB. Kemudian pada Q ya, segi 4 PAQB adalah belah ketupat. Nah, belah ketupat adalah bangun simetris garis terhadap diagonal-diagonal dengan sumbu simetris. Jadi panjang sisi yang bersesuaian dan ukuran sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama. Seperti pada gambar di bawah ini, jika berpotongan diagonal PQ dan AB adalah titik 0, maka PO sama dengan QO dan AO sama dengan BO. Ya, kemudian diagonal belah ketupat berpotongan tegak lurus ya. Jadi PQ ya ini ya, itu berpotongan dengan AB. Nah, masing-masing diagonal akan menjadi garis tegak lurus yang lain. Sekarang kita ke soal 3. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di samping kanan ini, dua lingkaran berpusat di A dan B mempunyai ukuran yang berbeda. Lingkaran A dan B berpotongan di P dan Q ini. Dapatkah kamu simpulkan bahwa segi 4 PAQB merupakan bangun simetris terhadap suatu garis? Kita coba gambar ya. Kita tarik garisnya. Nah, seperti ini. Berarti yang nomor 1, dapatkah kamu simpulkan bahwa ini simetris? Dapat ya. Nomor 1 dapat. Ya. Jadi ini merupakan bangun layang-layang. Bangun layang-layang. Jadi ini merupakan bangun simetris ya, dengan segmen garis AB sebagai sumbu simetri. Kemudian yang nomor 2.
Diskusikan sifat-sifat segi 4 PAQB menggunakan panjang sisi dan diagonal. Nah, ini berarti sifatnya adalah mempunyai dua sisi, ya. Dia saling berhadapan dan sama panjang, ya. Dua sisi berhadapan, sama panjang, yaitu aki, ya, dengan AP, dan BQ dan BP. Oke, kemudian dua diagonal, ya, diagonalnya ini, ya, yaitu AB dan PQ, ya, tegak lurus. Kemudian satu sumbu simetri, ya, yaitu ini, segmen garis AB. Masih ada lagi diagonal AB memotong diagonal PQ menjadi dua bagian sama panjang. Oke. Bangun layang-layang segi 4 yang memiliki dua pasang sisi, ya, yang berhadapan sama panjang seperti pada gambar ini. Layang-layang adalah bentuk geometris yang memiliki garis-garis simetris dengan garis diagonal yang disebut sebagai sumbu simetri, ya. Jika layang-layang PAQB memenuhi PA sama dengan QA, PA sama dengan QA, ya, ini sejajar, ada tandanya, dan PB QB ini ada tandanya juga sejajar. Titik O merupakan titik potong PB dan AB, ini titik O. Jadi PQ, ya, itu tegak lurus dengan AB, dan PO, ya, sama dengan QO. Jadi ini sama dengan ini. Kemudian yang soal 4, tunjukkan sumbu-sumbu simetri dari layang-layang di atas. Oke, sumbu simetrinya berarti ini adalah ini, ya, garis AB. Garis segmen garis AB. AB. Oke. Nah, pembelajaran kita sudah selesai, ya, adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.